contoh senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu benzena? Menurut KBBI, benzena adalah zat cair tanpa warna, mudah terbakar, dan berbau harum yang umumnya digunakan untuk membuat zat berwarna, bahan peledak, obat, minyak wangi, lak, dan sebagai pelarut organik. Karena baunya yang harum, benzena termasuk ke dalam zat hidrokarbon aromatik. Benzena terdiri dari 6 atom karbon berbentuk cincin segi 6 dengan 1 atom hidrogen berikatan dengan setiap 1 atom karbon. Senyawa turunan benzena berasal dari senyawa benzena yang satu atau lebih gugusannya diganti dengan substituen lain. Seperti pada contoh, 2 gugus H diganti dengan substituen klorin. Sekarang, mari kita coba cari apa saja contoh senyawa turunan benzena yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada toluena dengan rumus senyawa C6H5CH3. Toluena dapat ditemukan sebagai zat aditif pada cat dan thinner, parfum, cat kuku, rokok, dan bensin. Hati-hati ya, kebanyakan menghirup senyawa toluena dapat mempengaruhi sistem saraf dan koordinasi, seperti sakit kepala, kebingungan, serta pusing. Selanjutnya ada fenol dengan rumus senyawa C6H5OH. Fenol digunakan sebagai cairan disinfektan, antiseptik, serta pembasmi kuman. Fenol dapat menyebabkan korosif pada mata, kulit, dan saluran pernapasan, menyebabkan oedema bila terhirup, serta menyebabkan dermatitis jika terdapat kontak pada kulit manusia. Yang ketiga ada asam benzoat dengan rumus senyawa C6H5COOH. Asam benzoat biasa digunakan sebagai pengawet dalam saus sambal atau makanan lainnya. Konsumsi asam benzoat memiliki efek samping seperti hiperaktif dan alergi pada anak, sakit tenggorokan dan sakit perut, serta iritasi pada konjungtivitas. Selanjutnya ada nitrobenzena dengan rumus senyawa C6H5NO2. Nitrobenzena digunakan sebagai pewangi dalam sabun dan juga digunakan sebagai bahan pembuatan anilin. Nitrobenzena bersifat beracun atau toksik, sehingga dampak penggunaan berlebih dari nitrobenzena dapat menyebabkan kanker sel darah putih atau leukemia dan menyebabkan kematian jika terhirup dalam kadar yang tinggi. Yang kelima ada anilin dengan rumus senyawa C6H5NH2. Anilin adalah zat cair berupa minyak yang tidak berwarna. Ia merupakan produk dari reaksi yang melibatkan senyawa nitrobenzena tadi. Anilin digunakan sebagai bahan pembuatan zat pewarna dan karet sintetis. Penggunaan berlebih dari anilin dapat berdampak pada tubuh manusia seperti menyebabkan mual dan muntah, pusing, sakit kepala, serta insomnia. Berikutnya ada stirena dengan rumus senyawa C6H5C2H3. Stirena digunakan sebagai bahan baku karet sintesis, bahan pembuatan fiberglass, serta bahan baku pembuatan plastik jenis polimer polistirena, yang salah satu contohnya adalah benda yang sering kita gesek-gesekkan untuk membuat salju palsu. Yap, styrofoam. Keracunan stirena dapat mengurangi produksi sel darah merah sehingga mengakibatkan kelelahan, gelisah, dan insomnia, memengaruhi kondisi janin melalui plasenta ibu, dan berpotensi mencemari ASI. Dalam paparan yang cukup tinggi, stirena dapat bersifat genotoksik, karsinogenik, nefrotoksik, serta hepatotoksik. Inilah mengapa tidak direkomendasikan untuk membungkus makanan yang masih panas dengan styrofoam, karena dapat mengakibatkan keracunan stirena. Yang ketujuh, ada trinitrotoluena, atau bisa disingkat juga dengan nama yang kita kenal, TNT.
Senyawa dengan rumus C7H5N3O6 ini merupakan hidrokarbon beraroma menyengat berwarna kuning pucat yang melubur pada suhu 354 Kelvin. TNT atau trotil digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Karena berbahaya, penggunaan dan pembuatan TNT diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak. Terakhir, kita ketemu dengan yang namanya parasetamol, senyawa dengan rumus C8H9NO2. Jika senyawa-senyawa sebelumnya memiliki efek samping seperti pusing dan sakit kepala, turunan benzena yang satu ini justru digunakan untuk mengobatinya. Ya, acetaminophen atau parasetamol adalah obat untuk penurun demam dan pereda nyeri seperti nyeri haid dan sakit gigi. Parasetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Meski begitu, parasetamol tetap memiliki dampak negatif jika dikonsumsi secara tidak tepat atau overdosis, seperti meningkatkan risiko kerusakan hati atau ginjal bila dikonsumsi dengan alkohol, menyebabkan penyakit alergi, tubuh terasa lemah dan nyeri punggung, diare, serta kehilangan nafsu makan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan mari kita doakan agar saya mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.